Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa qulubina wasrah sudurana wahdina subulal salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Sumbar ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mengisi waktu zuhur kita pada saat ini menjelang kita melaksanakan salat, maka kita isi waktu dengan memberikan ceramah zuhur, yaitu dengan judul ada 3 orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah menyatakan, wa iza sa'alaka, dan apabila umatku, hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah inni qarib, aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Maka untuk membuktikan orang yang dekat dengan saya, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka berimanlah engkau kepada aku supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi di sini Allah menyatakan kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak juga doa orang muslim itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa faktor. Nah, kita lihat di sini dulu ada 3 orang yang apabila dia berdoa kepada Allah, maka doanya disegerakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang 3 orang itu? Yang pertama adalah orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa sepanjang mulai dari waktu terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Maka pada waktu dia berpuasa itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tidak dikabulkan doanya, berarti perlu mengaca ke diri sendiri, apakah dia melaksanakan puasa atau tidak. Di dalam setahun ada 1 bulan yang Allah turunkan khusus untuk umat manusia, 1 bulan untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk mengampuni segala dosa yang kita perbuat dan bisa mengabulkan doa-doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi masih banyak orang Islam, masih banyak orang kita yang menganggap puasa itu hanyalah suatu pelepas kewajiban atau penggugur dari segala dosa. Sebenarnya lebih daripada itu. Kalau kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam setiap bulan ada disunahkan waktu-waktu untuk berpuasa. Di bulan Zulhijjah ada tanggal 1 sampai tanggal 9, terutama wukuf di Arafah. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak kita apabila telah jauh dari Ramadan, ketika di dalam bulan Ramadan tarbiyahnya sangat bagus, mantap sekali, malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa, tetapi semakin jauh dari Ramadan banyak yang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu 1444 Hijriah. Biasanya semakin jauh dari Ramadan, maka banyak orang semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak. Kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar doa kita diijabah oleh Allah. Yang kedua, sidang jamaah zuhur yang berbahagia. Yang kedua adalah yaitu doa seorang pemimpin yang adil. Siapakah yang dikatakan pemimpin itu? Pemimpin itu adalah kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, maka kita akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti terhadap apa yang kita pimpin. Seorang kepala rumah tangga, pemimpin bagi rumah tangganya, bagi anak dan istrinya. Seorang ketua RT bertanggung jawab kepada rukun tetangga yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Ketua RW sampai kepada yang tertinggi, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Apakah mereka adil terhadap orang yang dipimpinnya atau tidak? Kalau dia seorang pemimpin yang adil, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak adil, banyak yang dia curangi, banyak memakan hak orang lain, banyak yang tidak baik yang dia lakukan, maka doanya akan tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Jadi orang-orang yang teraniaya apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang teraniaya itu bukan hanya makhluk yang bernama manusia, bahkan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita aniaya dia dan mereka berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan balasannya langsung. Contohnya apa? Makhluk lain selain manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk selain manusia. Apabila kita menganiaya mereka, kita gunakan tidak pada tempatnya, mereka akan berdoa kepada Allah. Bisa saja dia doakan yang tidak baik kepada kita. Contohnya, terjadilah galodo, terjadilah banjir, terjadilah bencana kepada kita karena banyak manusia yang menganiaya alam semesta. Maka alam pun berdoa kepada Allah supaya diberikan hukuman kepada orang-orang yang telah merusaknya, yang telah menganiayanya. Apalagi manusia yang kita aniaya. Kalau kita aniaya manusia, maka apabila manusia itu berdoa kepada Allah, doanya yang tentunya akan membalas atau memberikan balasan kepada orang-orang yang menganiayanya. Niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari perbuatan yang zalim dan aniaya,
menghindari dari perbuatan yang tidak adil, dan juga selalu memperbanyak puasa sunat, agar doa-doa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dekat dengan kita. Makanya tidak ada lagi orang yang menganggapan, kenapa saya sering berdoa tetapi Allah tidak mengabulkannya? Kenapa saya setiap hari, setiap salat selalu berdoa tetapi kehidupan saya hanya begini-begini saja? Ternyata ada perbuatan yang dilarang oleh Allah yang kita laksanakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk itulah kita selalu beristighfar kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT, dan berdoa agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.